Halo Sobat Sound, jumpa lagi bersama saya Om Anto. Dan di samping saya ada sebuah mobil baru elektrik, lagi-lagi dari produsen mobil asal China. Kalau lihat logonya, udah pada tahu belum nih mobil apa nih? Ya benar, ini mobil GAC Aion. Nah, model pertamanya sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Belum tahu, berarti belum subscribe. Subscribe dulu dong ya, Sound and Machine. Di situ kami udah pernah review model perdana mereka yang akan dijual di Indonesia dan dirakit di Indonesia, yakni GAC Aion Y+. Oke, dan di samping saya versi sedannya, yaitu GAC Aion ES. Kami akan mengungkap 5 fakta seputar GAC Aion ES. Tonton terus video ini sampai habis. Ini adalah model kedua yang dihadirkan oleh Aion di Indonesia dan rencananya akan dijual di Indonesia. Dia akan memulai debut perdananya di Gias 2024. Statusnya baru diperkenalkan, rencananya baru akan dijual. Oke, model pertamanya sudah pernah kami bahas, yaitu GAC Aion Y+, yang dimensinya itu berwujud MPV atau cenderung crossover ya. Gitu. Sementara Aion ES ini adalah sedan. Nah, dua mobil yang dihadirkan oleh Aion ini adalah kendaraan elektrifikasi yang dibangun dari platform khusus electric vehicle. Mereka menyebutnya Aion Exclusive Electric Platform. Ya, jadi ini benar-benar dirancang sebagai sebuah electric vehicle. Ya, kalau dibandingkan mobil bensin yang dilistrikkan, ya dengan platform ini ada banyak keuntungan. Ya, salah satunya adalah kabin yang spacious. Nanti kita bahas di fakta berikutnya ya. Oke, fakta kedua adalah soal desain. Ya, ini adalah sebuah sedan, jelas definisi sedan. Kalau melihat dari platform ya, dari pilarnya A, B, C. Nah, ini seharusnya di kabinnya ini, apalagi pakai platform eksklusif electric platform tadi, dia bisa menghasilkan volume kabin yang bagus ya. Nanti kita cek. Dan ini buntutnya pendek, mungkin ini lebih ke sedan notchback ya. Jadi bukan hatchback atau liftback, tapi notchback. Ini adalah sedan elektrik yang seukuran BYD Seal. Ya, dari panjangnya aja hampir sama, ya lebih pendek Aion ES 1 cm. Sementara wheelbase-nya, ya kalau BYD Seal itu wheelbase-nya mencapai 2900 mm. Nah, si Aion ES ini lebih pendek nih. Ya, wheelbase-nya di angka 2750 mm. Nah, jadi udah kebayang ya dimensinya seberapa ya. Bagi Sobat Sound yang udah pernah lihat langsung wujudnya BYD Seal, nah ini kira-kira seukuran nih. Mungkin lebih kompak sedikit ya. Sama-sama sedan. Nah, kita lihat ground clearance-nya juga cukup baik ya. Rasanya ground clearance-nya sih sekitar 160 sampai 170 mm ya. Dengan bannya ini dengan pelek 17 inci dibalut ban 215/55 ring 17 di keempat rodanya. Kalau dari desainnya ya, kita lihat dulu di desain depannya nih ya, desain face-nya. Ya, ini memang mengesankan sebuah kendaraan elektrifikasi dengan desain yang cukup futuristis. Ya, dia berbeda nih dengan model sebelumnya yang diperkenalkan duluan, yaitu Aion Y+. Pada Aion ES ini, desain headlamp-nya nih paling mencolok perbedaannya nih. Kalau di Y+, dia ada semacam angel's wings. Mereka menyebutnya angel wings ya, di bagian samping headlamp-nya. Sementara di ES ini juga ada, cuma cukup ini aja, nggak terlalu lebar banget. Penilaian kami cukup suka nih dengan desain headlamp-nya. Ya, sudah begitu desain moncongnya juga cukup mengesankan aerodinamika ya. Ya, jadi ini mobil memang desainnya dirancang sedemikian rupa. Ya, begitu juga di tampilan buritannya nih ya, lampu belakang ini memanjang kiri ke kanan. Mereka punya sebutan khusus untuk lampu jenis ini yang juga dipakai pada Aion Y+. Untuk model pertamanya nih ya hampir sama ya. Jadi untuk sebuah sedan ini sepertinya cukup representatif ya, modelnya cukup elegan. Nah, kalau udah seperti ini berarti akan ada di segmen premium ya. Kalau udah masuk segmen premium berarti
harganya, wah, nanti kita bahas ya di fakta berikutnya. Masuk ke fakta berikutnya nih, ya, yaitu kabin yang lux dan spacious. Oke, karena dia menggunakan platform khusus electric vehicle dan wheelbase-nya juga cukup mumpuni, makanya bisa menghasilkan kabin yang cukup roomy nih, ya, cukup spacey juga nih kabinnya nih. Oke. Pertama saya bahas dulu ya seputar desain dashboard. Ya, desain dashboard nih ya mirip-mirip dengan mobil kekinian, baik itu mobil bensin konvensional ataupun mobil elektrik terbaru ya. Desainnya cukup familiar sih ya, nggak yang benar-benar baru banget. Kita juga pernah temuin desain seperti ini di beberapa mobil baru yang lainnya ya. Lalu ini paduan panel soft touch dengan material plastik ya, juga ada unsur finishing black piano. Ini layar tengahnya yang bikin saya cukup suka nih, karena biasanya kalau mobil elektrik lain itu hanya seperti layar monitor kecil saja, tapi kalau ini ya di layar MID maupun speedometer ini ya layaknya mobil-mobil biasa gitu, tapi user interface-nya cukup baik, sudah TFT layarnya ya, semi digital. Berbagai pengaturan sudah ada di sini, dan ini ada beberapa mode berkendara ya. Lalu di head unit cukup kecil ya, ini mungkin sekitar 7 inci nih, tapi ini bisa ini sih, selain entertainment dan audio ya, dia bisa untuk pengaturan mode berkendaranya. Ada 3 mode berkendara, yaitu Eco, Normal, dan Sport ya. Lalu di bawah head unit, di bawah kisi AC ini juga ada panel AC digital ya, untuk suhu ya, untuk putaran semburan anginnya juga ada. Oke. Lalu kita bahas konsol tengahnya. Konsol tengahnya ini di sini ada gear selector ya. Ya, bentuknya cukup bagus ya. Lalu ada electric parking brake, auto hold assist ya. Lalu untuk cup holder. Cup holdernya nggak benar-benar bulat. Lalu ada untuk isi penyimpanannya. Ini di bawah sini, di bawah depan konsol box nih. Ya, di tengah ada untuk menaruh barang juga, konsol menaruh barang. Sayangnya ini mungkin belum ini ya, belum bisa wireless charger ya, karena untuk data atau spesifikasi teknis yang lebih spesifik memang belum dirilis oleh pihak Ion Indonesia. Oke, lalu di tengah ini ada power outlet ya, sama soket USB. Balik lagi ke konsol tengah, ini ada konsol penyimpanan cukup dalam, lalu di laci tengah ya seperti layaknya mobil biasa ya, mobil sedan biasa ya. Lalu untuk door trim dia ada rumah speakernya cukup bagus nih ya. Rumah speakernya desainnya ada desain yang cukup eksklusif. Lalu untuk menaruh tumbler di door trim ya, nggak tegak berdiri tapi agak rebah gitu. Terus kemudian setirnya ini 2 palang ya, setirnya masih bulat biasa, bawahnya nih belum flat ya. Untuk pengaturan steering mode segala macam nih ada di sini, di kiri dan kanan nih, pengaturan audio, pengaturan indikator untuk fitur-fitur mobil yang ada di layar MID bisa dilakukan di sini juga. Ada auto leveling juga ya. Terus lalu untuk membuka bagasi ada tombol ya khusus nih untuk membuka bagasi di sini di kanan nih. Lalu juga ada tulisannya iPedal ya. iPedal ini dia pakai teknologi iPedal nih sepertinya nih. Oke. Kemudian jok. Ya, joknya ini cukup enak. Nah, kalau memang ini diposisikan sebagai sedan premium, tapi kok joknya belum elektrik ya? Ini belum elektrik ya, pengaturannya masih pengaturan manual biasa nih, maju mundur, rebahan juga masih seperti biasa nih. Oke, lalu vanity mirror. Oh, belum ada kaca, dua-duanya belum ada kaca nih. Ya, belum ada kaca. Oke, terus ini pengaturan lampu kabin ada di sini, dan platformnya biasa saja, tidak ada sunroof atau panoramic roof. Oke. Ya, ini saya sih berada di kabin ini serasa berada di compact sedan ya. Di compact sedan mungkin sekelas Honda Civic. Ya, kalau mobil combustion engine tuh sekelas Honda Civic atau Toyota Corolla Altis gitu. Ya. Ya, cukup enak, cukup visibilitas juga baik ya. Ya, dashboardnya agak ke dalam juga. Nggak terlalu dalam, dashboardnya nggak terlalu dalam ya. Dan tidak ada rumah Twitter nih, jadi murni hanya speaker saja nih, kemungkinan speaker koaksial begitu. Oke, ini yang saya rasakan cukup
cukup oke sih ya, dengan tinggi badan saya 170 cm dan berat badan saya 90 kg dengan jok yang cukup bisa memeluk erat tubuh nih ya, meskipun ini bukan model bucket seat gitu. Oke, masih di fakta ini soal spacious kabin, saya mau coba duduk di jok baris keduanya. Masih di fakta soal kabin, saya merasakan duduk di baris kedua. Nah, ini yang keunggulan dari platform ini adalah lantai itu rata ya, lantai rata. Dan bener loh, ini spacious loh, duduknya nyaman banget. Bawah paha nih sangat tertopang dengan baik. Headroom, legroom juga cukup mumpuni. Karena nih jok depan tadi belum saya ubah ya settingannya ya, masih seperti yang tadi ya, dengan pengaturan manual. Nah, ini tinggi saya 170 cm, berat badan saya 90 kg, dan ini joknya cukup nyaman buat saya. Dan sepertinya sih untuk 3 orang dewasa bisa muat nih di jok baris kedua ya. Meskipun di tengah, di bagian jok paling tengah nih belum ada headrest ya. Jadi headrest hanya di kiri dan kanan saja. Oke, lalu ini memang belum ada armrest ya. Belum ada armrest. Jadi yang disuguhkan untuk penumpang baris kedua, pertama konsol AC tengah ada. Ya, lalu di bawah ada soket USB ya. Ini speaker ada nih. Sama seperti door trim di jok baris paling depan ya, ini ada rumah speaker dan juga ada, ini bukan rumah tweeter ya, ternyata ini hanya kosmetik aja nih, sama seperti yang door trim depan, ini tidak ada tweeternya, ini hanya hiasan ya. Mungkin di negara asalnya untuk spek yang paling tinggi mungkin ada, tapi untuk model ini, model perdana yang dihadirkan di Indonesia ini nggak ada nih. Speakernya pun juga mungkin ada nih ya, kita belum tes audionya. Oke, jadi so far ini juga lampu kabin juga ada menyala. Sayangnya ini nggak ada laci nih. Biasanya ada kantong penyimpanan ya di balik jok depan ya, sayangnya ini nggak ada gitu. Jadi gimana nih? Ini betulkah ini sedan premium? Oke, nanti kita bahas di fakta berikutnya. Nah, terakhir soal bagasi. Nah, bagasi sih patut diacungi jempol nih. Luas kabinnya nih. Belum ada data spesifik volume bagasinya berapa, tapi ini cukup untuk menampung 2 koper besar ya. Estimasi kami bisa menampung 2 koper besar. Ya, dan menariknya di bagasi ini masih ada ban serep. Wah, gila, ban serep dan dongkrak dan segala perlengkapan emergency ya, khususnya segitiga pengaman ya. Ya, amat jarang loh di mobil elektrik yang masih dilengkapi spare tire atau ban serep begitu. Sudah begitu bagasinya lapang, kiri kanannya nih ya juga ada celah. Nah, kalau buat audio mobil sih bisa ditempatkan untuk instalasi subwoofer model slim ya. Mungkin maksimal 10 inci bisa gitu. Oke, segitu dulu soal kabin dan bagasi. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Oke, fakta berikutnya kita akan bahas soal motor penggeraknya. Yang diunggulkan adalah teknologi magazine battery. Nih. Oke, belum hidrolik, dan inilah sumber tenaganya ya, dibekali oleh baterai kapasitas 55,4 kWh ya, dengan klaim jarak tempuh berdasarkan pengukuran NEDC mencapai 440 km. Nah, biasanya sih aktualnya kita kurangi 20% ya gitu. Nah, sudah begitu dengan motor penggerak ini ya, dia bisa menghasilkan tenaga 100 kW ya, dengan torsi 225 Nm ya. Nah, akselerasinya diklaim dari 0 sampai 100 bisa ditempuh dalam waktu 12,1 detik saja. Oke. Dan yang paling diunggulkan yaitu teknologi magazine battery, sama seperti yang sudah diterapkan pada model perdananya yaitu Aion Y+, di mana dia juga mengadopsi teknologi magazine baterai yang punya sejumlah keunggulan dan diklaim menjadi teknologi baterai yang paling aman di dunia. Gitu. Dia bisa tahan pada suhu tertentu dan juga pernah dilakukan uji tembak, dan ini diklaim daya tahannya cukup panjang. Ya. Kami berkomunikasi dengan pihak Aion Indonesia, mereka mengklaim dengan teknologi baterai ini ya, bisa menempuh jarak hingga 1 juta kilometer
di negara asalnya ada yang sudah pernah menguji atau bahkan memakai ya mobil ini dengan teknologi baterai ini dengan jarak tempuh 1 juta kilometer tersebut. Nah, gimana nih kalau di Indonesia nih? Ya, kalau di Indonesia untuk unit perdana ini mereka mengaku memang belum melakukan road test ya. Jadi setelah dipamerkan di Gias ini ya statusnya baru diperkenalkan dan nantinya mereka akan melakukan uji coba khusus untuk jalanan Indonesia. Fakta terakhir soal harga. Ya, desainnya udah premium. Ya, fitur-fiturnya udah komplit. Ya, teknologinya juga udah terkini. Kira-kira harganya berapa ya? Jadi, pada saat dipamerkan di Gias 2024, ini harganya belum di-announce. Jadi, statusnya baru diperkenalkan. Dan memang rencananya akan dijual. Cuma bicara soal harga ya, kalau kita patokannya BYD Seal itu di harga 600 jutaan. Nah, obrolan kami dengan pihak Aion Indonesia, mereka sih akan mengusahakan harganya di bawah itu. Bahkan ada kemungkinan harganya bisa di bawah 400 juta. Wow, ini kalau memang bisa terwujud surprisingly sekali nih, ya, bisa terjangkau sekali nih. Mengingat saat ini memang baru ada satu varian. Ya, ini sepertinya varian menengah nih, bukan varian yang paling atas ya. Dan mereka baru menghadirkan satu varian ini. Oke, gitu dulu 5 fakta soal GAC Aion ES. Ya, gimana menurut Sobat Sound nih? Ya, boleh ya tulis di kolom komentar ya tentang gimana nih mobil ini. Ya, kira-kira oke nggak kalau dijual Indonesia, teknologinya bagus atau enggak? Tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu review singkat dari kami. Ya, Sound and Mesin. Ya, kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin supaya kedepannya kami dapat terus menghadirkan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Salam sehat selalu dari saya, Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.